29. Sebelum materi poster, silakan dilihat pada tanggal 29 sudah ketemu. Ya, Pak akan menjelaskan ulang ya apa yang sudah kita catat kemarin karena kita belum pernah membuat teks eksplanasi ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, Pak diharapkan ya kita melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa. Kemudian Pak berharap setelah kalian pulang dari sini ada beberapa atau minimal ada yang kalian ingat tentang pelajaran hari ini. Artinya apa? Ya jangan sampai kita melaksanakan kegiatan belajar ini hanya sebagai menunjukkan kewajiban. Artinya kita belajar di sini harus ada apa yang kita hasilkan. Dan jangan sampai ketika kita belajar atau ketika kita niat dari rumah ya gendis, ya kita niatnya dari rumah yang penting sekolah. Nanti di sekolah nulis dapat MPG, istirahat pulang. Ya mungkin ada yang seperti itu. Ya Pak Haji setiap kali masuk kelas selalu memberikan materi. Ya baik itu kita menulis, baik itu menjelaskan. Tapi setiap Pak Haji memberikan tugas pasti akan tahu menjelaskan. Bukan berarti ketika nulis setelah nulis selesai istirahat. Bukan berarti kita belajarnya hanya menulis saja. Ya karena Pak juga pasti selalu bertanya, coba sampai mana tidak pernah Pak dijelaskan dulu. Ya makanya dari beberapa kegiatan menulis kalian itu mungkin ada yang terlewat yang belum Pak jelaskan dan juga belum pernah Pak ditugaskan. Ya Denis, ya awas nanti airnya tumpah begitu. Ya yang bawa makanan yang bawa minuman ya boleh dibawa ke atas tapi dengan catatan dan menggunakan atau jangan minum di atas setelah ketika kegiatan tidak dibawa belajar. Ya kenapa? Karena itu adalah minuman kalian, makanan kalian tidak boleh dibuang. Ya jadi kita lanjutkan lagi. Ya Pak diharapkan nanti setelah kita belajar hari ini kita bisa membuat contoh sederhana teks eksplanasi berdasarkan pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ya bagaimana cara membuatnya? Nanti kita contohkan. Nanti akan Pak contohkan bagaimana cara membuat teks eksplanasi. Ya dengan catatan setelah Pak Haji mencontohkan kalian harus bisa mempraktekkan. Perhatikan baik-baik karena Pak Haji tidak akan mengulang apa yang sudah pernah Haji sampaikan. Nah, kita ngomongin sesi. Panas dulu. Ya. Karena tidak jarang apabila Pak Haji menyampaikan, ya terkadang masih dipertanyakan, Pak ininya bagaimana, Pak ininya bagaimana, dan pertanyaan itu biasanya berulang-ulang. Kenapa? Karena seperti yang sudah pernah Pak disampaikan, belakangan ini atau sekarang itu fokus kita sudah berkurang, ya. Fokus kita agak menurun, sehingga tidak jarang ketika Pak Haji menyampaikan atau ketika saja menyampaikan kepada orang lain, seringkali apa yang disampaikan tidak pernah ditangkap. Ya minimal harus 2 kali sampai 3 kali. Tapi coba di satu, menumpai. Rafi coba kelasnya di satu. Karena apa Pak? Nah baru yang 3 kalinya Rafi kelasnya di satu. Baru ya. Itu kenapa? Karena fokus kita sudah berkurang. Ya, apalagi ketika diberikan literasi. Kemarin kita coba membaca. Nah kalau ditanyakan apa yang kalian baca? Ada yang lupa. Ada yang ada membaca sampai 4 buku. Tapi tidak tahu ceritanya. Nah itu yang dinamakan sebagai menggugurkan kewajiban yang kemudian kita laksanakan tetapi tidak mendapatkan hasil. Ya, hanya mulai dari sekarang tingkatkan lagi fokusnya. Masih ingat dengan antonim dan sinonim? Masih ingat tidak Pak? Ya nanti terakhir akan Pak Haji ujikan secara lisan satu-satu. Ya bukan kata sampai juga bisa. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, perhatikan baik-baik karena nanti Pak Haji tidak mengulang ya, apa yang sudah Pak Haji sampaikan. Kalau memang mau bertanya silakan ajukan pertanyaan. Dan apa yang Pak Haji ceritakan tadi akan didengarkan dengan baik. Sudah ketemu catatan tanggal 29? Sudah ketemu belum?
yang namanya mengenal apa? Mengenal teks eksplanasi. Masih ingat teks eksplanasi? Dilihat catatannya. Masih ingat teks eksplanasi itu teks yang bagaimana? Teks yang bagaimana teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menceritakan sebuah fenomena, menceritakan sebuah hasil, menceritakan atau menjawab sebuah pertanyaan. Ya, kita melihat fenomena alam, banjir. Kok kenapa sih bisa banjir? Nah itu namanya apa? Ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, dari jawaban itulah maka yang akan dikenal dengan teks eksplanasi. Biasanya teks eksplanasi ini berisi tentang penjelasan, ada mengajukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana? Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah masih ingat dengan kalimat tanya, dengan kata tanya, atau yang lebih disingkat atau yang lebih dikenal dengan istilah hadis kamba. Ya, ini maksudnya ya, dengan istilah hadis kamba. Salah satunya di situ penjelasan ada bagaimana dengan mengapa. Bagaimana menanyakan apa? Iya, hadis kamba. Bagaimana menanyakan apa? Menanyakan apa? Waktu ada yang lain menanyakan proses. Bagaimana diajukan untuk menanyakan suatu proses? Banjir. Bagaimana sih bisa banjir? Ya, dijelaskan prosesnya. Banjir karena sampah berserakan. Akhirnya sampah tersebut menyumbat saluran air. Ketika turun hujan, air tidak bisa keluar dan air menggenang, tidak bisa turun atau tidak bisa mengalir ke saluran air yang lain. Ya, itu namanya proses. Kemudian yang seperti tadi, ya, kelas 6 jadi gaduh. Kok kenapa kelas 6 jadi gaduh? Ya, ringas baik kok bendera, teman bendera. Anu liwat kalau dibuti waktu lu kafe, gaduh kelas. Ya, apa aja gaduh lo? Orang tenang, di buffet, Pak, karena kita tempat di sini dulu. Pak di sini dulu. Ditanyakan, bagaimana kok kelas 6 bisa gaduh? Dijelaskan, kelas 6 bisa gaduh karena Indonesia Tenaga Cepat sedang dilakukan penyuntikan vaksin BCG, ya. Sehingga anak kelas 6 menjadi panik, khawatir kelas 6 juga itu disuntik. Nah itu menanyakan sebuah proses. Lalu bagaimana dengan mengapa? Mengapa digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang apa? Tentang NFT, tentang sebab atau akibat. Ya contoh, ya mengapa Adi ingin sekali pulang? Ditanyakan mengapa Adi ingin sekali pulang? Ya dijelaskan, Pak, Adi itu lagi disuntik, jadi takut pengen dari balik. Ya, mengapa kok Denis sering keluar masuk sekolah? Ya, ketika istirahat Denis pulang. Ya, ketika setelah semua selesai senam Denis pulang. Mengapa kok Denis pulang? Sering keluar ke sekolah. Ini menanyakan sebab dan akibat. Ya, ada lagi. Hari ini saya lihat Asna isi sekali. Mengapa Asna hari ini terdiam? Ya, dijelaskan prosesnya. Sebabnya kenapa? Sebabnya mungkin karena Asna, ya karena Asna sedang menghiburkan hewan kesayangannya yang sedang sakit. Ya, sehingga tidak ada yang menghiburnya di rumah. Ya, akibatnya apa? Akibatnya Asna menjadi sering melamun karena tidak ada teman yang menghibur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan tujuannya, ya di sebelah sini atau di bawah saja. Berdasarkan tujuannya, yang eksplanasi dibuat untuk apa?
suatu Puisi. menjelaskan suatu pertanyaan, boleh. Pertanyaan. Atau ada lagi menjelaskan peristiwa. Ada lagi selain menjelaskan peristiwa? Memberikan informasi ya. Memberikan informasi. Nah, jadi tujuannya untuk menjelaskan suatu pertanyaan. Pertanyaan bagaimana dengan mengapa antara proses kejadian atau sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Tujuannya untuk apa? Menjelaskan suatu pertanyaan tadi, kemudian ada menjelaskan peristiwa. Ketika terjadi banjir itu adalah merupakan sebuah peristiwa. Dijelaskan prosesnya, dijelaskan sebab dan akibat. Kemudian ada memberikan informasi. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya penyebab dari banjir itu adalah akibat adanya sampah. Maka disampaikan informasinya. Sampaikannya bagaimana, Pak? Informasinya disampaikan bagaimana cara menanggulangi supaya tidak banjir. Itu disampaikan ceritanya. Nah, kemudian nanti kita akan coba membuat teks eksplanasi ya secara sederhana berdasarkan pengalaman kalian. Ya, bagi kalian tahu proses kalian berangkat ke sekolah. Ya, tidak melupakan dari ketiga bagian ini. Ya, bagi contohkan. Ya, bagi contohkan pengalaman Kak Aceh ketika berangkat ke sekolah. Yang pertama kita ajukan prosesnya dulu pertanyaannya. Bagaimana saya berangkat ke sekolah? Kita ajukan dulu pertanyaannya. Bagaimana saya berangkat ke sekolah? Ada yang tahu Panji berangkat ke sekolah bagaimana? Ada yang tahu? Pertama, naik motor. Ada lagi? Ada lagi? Memakai helm. Memakai helm atau jaket. Nah, masih ada lagi? Membawa tas. Nah, kita cukup sampai di sini. Ini adalah pertanyaan yang nanti akan kita terangkan ya menjadi apa? Penjelasan. Nah, nanti akan menjadi penjelasan sebagai isi dari paragraf teks eksplanasi. Karena kita buatnya bentuk paragraf, maka nanti akan dinilai atau akan periksa penggunaan tanda bacanya. Pasti penjelasan dulu nggak penggunaan tanda baca? Penggunaan tanda baca. Penjelasan dulu. Wis. Ya, Pak Kamis berarti baca penjelasan dulu. Pertama kita jelaskan dulu. Kalau Pak Haji berangkat sekolah pasti naik motor, ya bawa tas. Nah, pertama kita buat paragrafnya. Hari ini aja Pak. Hari ini Rabu tanggal berapa tadi? 5 November. Saya berangkat ya berangkat boleh. Berangkat mengajar seperti biasa. Berangkat mengajar seperti biasa. Ya, nanti kalian harus bisa membuat paragraf seperti ini. Hari ini aku tanggal 5 November 2025 saya berangkat mengajar seperti biasa. Nah, sekarang Pak tanya, kalau hari Rabu seragamnya Pak dikenakan bagaimana? Karena seragam
jaket. Ya, tidak lupa saya selalu membawa apa? Membawa tas berisi buku. Nah, ini baru penjelasan awal, belum ada informasi yang disampaikan. Ya. Semalam di rumah Pak Haji hujan lebat. Ya, kalau malamnya hujan lebat, berarti paginya jalanan pasti becek. Nah, ini permasalahannya. Informasi yang akan disampaikan adalah jalanan becek. Dijelaskan. Ya, tas berisi buku, paragraf yang kedua. Yang Pak dijelaskan adalah informasi mengenai jalanan becek. Kita buat paragraf yang kedua. Ya, paragraf yang keduanya di sebelah sini saja. Kelihatan di sebelah sini ya. Nah, semalam hujan deras menyebabkan jalanan banjir. Nah, kira-kira kalau Pak Haji menyampaikan jalanan banjir, informasi yang disampaikan kepada pembaca apa? Informasi yang disampaikan kepada pembaca, informasinya apa? Informasinya apa? Kalau kita lihat banjir nih, oh ya ternyata banjir. Yang pengen diceritakan kepada orang lain itu apa? Awas jalan banjir. Berarti kalau awas jalan banjir itu memberikan suatu peringatan bahwasanya ketika jalanan banjir akan menyebabkan yang pertama bisa saja ban motor kita slip. Yang pertama ban motor kita slip atau licin. Yang kedua pakaian yang kita kenakan akan kotor, ciprat-cipratan. Bahkan semia ngaluk, cipratan. Bahkan semia kesantur, ciprat dulu. Ya, yang tidak apa rasa apa. Ya, itu adalah informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau Pak Haji di jalan? Ya, sudah pakai pakaian hitam putih, karena jalannya banjir tiba-tiba kecipratan. Nah, maka yang terjadi adalah pakaian kita akan kotor. Nah, itu adalah masalahnya. Itu adalah informasinya. Kemudian ada yang namanya dijelaskan atau diberikan pesan. Ya. Nah, jadi apa yang sudah kita ceritakan, permasalahan yang sudah kita sampaikan, akibat yang akan kita terima, itu diberikan pesan. Nah, jika yang paragraf ada pesannya di terakhir, ada yang ingin Pak Haji sampaikan. Ya, bisa saja paragraf yang ketiga, Pak Haji sampaikan pesannya. Tugasnya berapa? Biasa masih tulis ya.
Ya, nah jadi Pak Haji disampaikan nih informasinya. Ya, jika berkendara di jalanan mobil di jalanan banjir, hindari apa? Genangan air. Hindari genangan air. Kenapa? Supaya apabila kita menghindari genangan air, maka pakaian yang kita gunakan akan apa? Bersih. Ya, akan bersih. Nah, ini adalah contoh paragraf eksplanasi dengan judul apa judulnya? Judulnya Kalau diberi judulnya apa? Apa? hati-hati Hati-hati di jalan. Ya. Saat apa? saat banjir Hati-hati di jalan jalan saat banjir. banjir. Ada yang ditanyakan? Ada tidak? Kalau tidak ada, kita coba membuat paragraf eksplanasi berdasarkan pengalaman kalian ketika berangkat ke sekolah hari ini. Permasalahan kalian apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan kalian buat dalam buku catatan. Ya, minimal terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama, paragrafnya berisi tentang penjelasan secara umum. Kegiatan rutin kalian mulai dari persiapan sampai berangkat sekolah. Yang kedua adalah peristiwa atau permasalahan atau informasi yang ingin disampaikan ketika berangkat sekolah. Ya, kayak berapa dicontohkan nggak? Misalnya lagi mau sekolah, anak siapa kan? Isut lagi sewa. Ya, bapak sewa itu berarti apa tuh kan? Wajib kenapa tidak bisa? Ya, itu adalah peristiwa yang harus disampaikan, informasi yang disampaikan. Ya, kemudian kalian buat pesannya. Kira-kira supaya terhindar dari peristiwa itu, kalian ceritakan bagaimana? Ya, silakan kalian buat. Ya, dalam buku catatan kalian minimal 3 paragraf. Kalau Pak ditakut maning biasanya kita lembar selembar tak? Ya, minimal 1 lembar. Ini bakal terbagi sedikit maning. Silakan kalian buat karena nanti ketika kita selesai kalian akan buat challenge tentang sinonim. Artinya kalau sinonim sih dikasih waktu 10 menit cukup deh.